Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang sudah kemarin ya. Kita sudah membahas tentang bab 2. Sekarang kita akan membahas tentang bab 3. Oke, sebelumnya silahkan untuk KM untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian pada saat tadi bangun tidur, apa yang kalian rasakan? Senang? Masih ngantuk? Masih. Oke, yang masih ngantuk lambaikan tangan. Wah, banyak yang masih ngantuk. Siapa yang belum sarapan? Waduh, belum sarapan. Artinya berarti belum untuk menyiapkan diri untuk siap belajar. Ya, siapa hari ini yang tidak masuk, KM? Adnan, Bu. Adnan, Oke. siapa lagi? Ada yang belum datang hari ini? Abja sakit. Sama-sama kita doakan ya. Yang hari ini sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali ya. Minggu kemarin ya, kita belajar tentang bukti beriman. Yang pertama itu adalah memenuhi janji. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, menutupi aib. Bab yang sekarang kita akan membahas tentang perkelahian pelajar. Terus, atau yang sering disebut juga dengan tawuran. Yang lagi hit sekarang kan? Nah, kemarin baru minggu kemarin ya, masih hangat-hangat. Banyak di media yang menceritakan terkait dengan perkelahian atau demo besar-besaran yang banyak melibatkan anak-anak sekolah. Yang keduanya adalah tentang minuman keras, miras. Yang ketiganya adalah akan membahas tentang narkoba. Sebelumnya kita akan murajaah dulu surat Al-Hujurat ayat 11. berapa? 11. Kita baca sama-sama ta'ud. Qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Oke, silakan siapa yang bisa membacakan artinya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih.
kita kalau melihat artinya di sini ya, nyambung nggak dengan materi yang kemarin? Nyambung. Apa coba kata-kata di sini? Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam ya. Orang Islam belum tentu bisa menjaga lisannya. Mengolok-ngolok itu artinya kita tidak bisa menjaga lisan. Terjadinya pertikaian atau salah paham biasanya diawali dengan lisan. Bahkan ada orang yang suka melabelkan, misalkan badannya gendut. Hai gendut. Nah, itu kan kalau tidak terima kita menjadi tersinggung. Atau hai kita jelek, hidup lagi. Nah, itu kan biasanya menjadi candaan antara teman. Mungkin kita ngerasa sudah dekat dengan teman kita, tetapi yang dibulinya itu adalah physically, body. Jadi itu tidak boleh. Di sini ada kata-katanya. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Kalau kita mencela atau dengan kata-kata misalkan bully ya, kita sama dengan menjelekan ciptaan Allah. Kalau kamu menjelekan, kamu bisa menciptakan? Tidak ada. Makanya kita harus selalu bersyukur apa yang kita punya ya. Oke, sebelum mulai ke materi, boleh berdiri dulu sebentar? Silahkan untuk berdiri. Kita akan mensyukuri diri kita kepada Allah. Silahkan untuk berdiri. Oke, kalau kata ibu instruksinya tangannya ke atas, berarti tangannya ke atas. Oke, silakan tangannya ke atas. Digerak-gerakkan tangannya sambil berkata, terima kasih tanganku. Terima kasih tanganku. Yang sampai hari ini. Yang sampai hari ini. Masih bisa membersamai saya. Masih bisa. Oke, sambil dipukul-pukul tangannya yang sebelah. Oke, terima kasih tanganku. Terima kasih tanganku. Yang sudah banyak berbuat kebaikan buat diriku. Oke, sebelahnya lagi, terima kasih tanganku. Terima kasih tanganku. Yang sampai detik ini bisa menulis. Yang sampai detik ini bisa menulis. Dan bermanfaat untuk diriku dan orang lain. Bisa bermanfaat. Oke, sekarang pegang kakinya sambil ditepuk-tepuk. Terima kasih kakiku. Terima kasih kakiku. Yang sampai hari ini bisa berjalan. Yang bisa. Dan bisa melakukan ibadah kepada Allah. Dan bisa melakukan ibadah kepada Allah. Oke, terima kasih sebelumnya tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Adalah tentang menjauhi perkelahian pelajar, miras dan narkoba. Saya mau tanya, apa yang ada di dalam benak kalian tentang tawuran atau berantem? Hah? Apa namanya? Berantem. Apa yang terjadi kalau berantem? Mati. Apakah bahagia? Tidak. Tidak ada yang bahagia ya. Bahkan banyak merugikan. Jadi di sini tujuannya hari ini adalah mempelajari atau memahami, menganalisis dalil dan hadis larangan perkelahian pelajar, miras, narkoba, dan mampu menjauhi perbuatan terlarang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah termasuk perbuatan baik atau tidak? Tidak. Ya, termasuk bukan perbuatan yang baik atau suul, jelek ya, yang perlu kita jauhi. Jadi kenapa dibahas? Karena ini ya banyak dialami oleh anak-anak remaja sekarang yang posisinya masih labil, masih terbawa pengaruh atau terprovokasi oleh orang lain. Jadi perkelahian pelajar ini pemicunya apa? Ah, bener. Pemicunya adalah lisan. Banyak orang yang salah paham karena lisan. Kalau miras, apa yang kalian ketahui? Apa sih miras itu? Minuman keras. Alkohol yang kadarnya berapa? Yang banyak di atas berapa persen? 10% mati nanti. Ya. Jadi kenapa miras itu dilarang? Kenapa miras itu dilarang? Karena membahayakan buat diri kita dan efeknya, dampak sosialnya, logika kitanya hilang. Bener gak? Kalau orang sudah mabuk bisa nonjok, bisa ngebunuh,
bisa maling. Benar, karena ininya sudah, logikanya sudah hilang. Dia tidak ingat bahwa apa yang dilakukan itu adalah mengganggu masyarakat, ya. Sedangkan narkoba, wih, apa nih narkoba? Obat-obatan apa? Narkotika. Narkotika kan ada macam-macam jenisnya ya. Bahkan obat-obatannya itu juga kayak semacam apa sih? Kayak pil-pil gitu. Ekstasi yang pernah rame tuh ya. Yang ketahuan bahwa bahkan pabrik ekstasi itu ada di mana? Serang, di Tak-Takan. Yang kemarin itu kan di Ciduk. Nah, itu ternyata pabriknya jutaan pil kapsul. Ternyata bukan hanya ada di TV. Di daerah kita juga ada rumah yang dipakai untuk memproduksi narkoba. Hati-hati ya. Ini pengertian apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sebagai apa? Pedoman hidup kita. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Kalau orang yang bertakwa pasti akan mengimani Al-Quran. Tapi kalau orang yang bertakwa anggap lewat. Banyak nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak. Berarti belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Di sini surat An-Nahl. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi artinya kalau sudah kita beriman, semua perilaku yang akan kita lakukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dengan hadis. Ya. Nah, ini gambar apa? Gambar apa ini? Anak apa ini? Anak SMA. Kenapa melakukan ini? Silakan yang mau berpendapat. Kenapa sampai terjadi begini? Tuh lihat, masih pakai tas, bahkan anak SMP. Ya, kenakalan remaja. Latar belakangnya kenapa sampai anak ini melakukan seperti ini? Bisa terjadi karena di rumahnya juga tidak nyaman kasih sayang. Biasanya itu juga. Akhirnya dia salah pergaulan dan gampang diprovokasi oleh pihak luar. Bener gak? Ya. Lanjut, gambar selanjutnya dilihat. Wah, ini dia. Bahaya narkoba. Ternyata narkoba itu macam-macam ya. Ada yang namanya apa? Ini kokain. Ini. Jadi kalau sabu-sabu itu berbentuk apa? Serbuk. Berbentuk. Oke. Kalau kamar itu apa? Minuman keras. Nih jenis-jenis minuman keras macam-macam ya. Kita kalau minuman itu dilihat ada di sini komposisinya. Kan ada yang namanya bir bintang. Di situ ada nggak komposisi alkoholnya berapa persen? Nah, kalau misalkan padahal alkohol itu ada yang sering kita makan. Bahkan dihalalkan. Apa contohnya? Tape mengandung alkohol, tapi kadarnya rendah. Itu kan kalau difermentasi, itu kan kerasa ya, gitu. Oke. Kita akan buat kelompok ya, diskusi kelompok. Ini adalah kelompok 1. Temanya adalah perkelahian antar pelajar. Yang kelompok 2 adalah tentang menjauhi miras. Ini kelompok 2. Kelompok 3 tentang narkoba. Ini 3. Yang sana kelompok 4 berarti tentang jenis-jenis narkoba. Karena narkoba itu luas ya. Siap ya kelompok 1? Nanti ibu liatin ininya LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini kelompok 1. Ini tugasnya. Nanti ibu kirim di grup kelas. Kalian simak videonya yang ibu kirim ya. Terus tugasnya per kelompok itu adalah boleh kalian di mind map atau misalkan mau ngegambar pakai komik boleh, mau pakai PowerPoint boleh, terserah. Ibu nanti ini akan dikasihkan kertasnya.
untuk menuangkan hasil ide atau kreativitas dari kalian. Ini tentang tawuran. Oke, stop tawuran. Silakan nanti kalian lihat. Yang ini tentang apa nih? Minuman keras. Minuman keras, ini minuman keras. Yang ini tentang narkoboy. Ntar Ibu dibagikan spidolnya ya. Oke, silakan. Kalau butuh dikreasikan boleh, nanti tinggal Ibu kasih spidolnya. Ada yang butuh spidol untuk mewarnainya boleh? Ada yang mau menambahkan spidolnya boleh dikreasikan? Buat ini, mau ditambahin? Ada yang butuh spidol nggak? Oke, warna hitam. So. Karena mereka akan menjelaskan dan kalau ada pertanyaan harus bisa jawab. Apa? Tiga orang siapa di sini harus menguasai materi loh. Kan bukan 3 orang jagain di sini buat ngejelas. Ini dalil tuh baca nanti yang baca siapa ya ada Harus sesuai itu. Iya. Enggak. nggak bisa. Nggak. jadi dia siapa tuh Sisanya muter. Nanti duduk lagi di kelompok masing-masing ya. Berarti nanti ada tanya jawab perwakilan. coba Ridwan baca aja Bejan teh. Woi, siapa nih yang fasih? Ganang fasih. Oke, kalau sudah selesai kita mau shopping ceritanya ya. Shopping window tapi yang bermakna kita akan mencari tahu dari kelompok yang lain. Mana kelompok 1? Oke, ready ya 3 orang yang menunggu? Oke, mana kelompok 2? Oke, kelompok 3. Kelompok 4. menghindari minuman keras. Untuk menghindari minuman keras, miras ada bisa menjauhkan diri dari lingkungan dan teman yang mendorong konsumsi alkohol, makanan, aktivitas positif seperti hobi atau olahraga. Menolak tawaran miras dengan tegas, mencari dukungan dari orang terdekat, mengenali dan menolak pemicu keinginan minum serta menempatkan pola hidup sehat dengan Emang digituin? Coba dong jelasin ciri-ciri dari narkoba. Jadi, ciri-ciri dari narkoba itu bisa mata merah, susah tidur. Yang kedua, ada mudah emosi. Yang ketiga, ada sering merasa bingung. Yang keempat itu gerakan tubuh tidak biasa. Izin bertanya, apa ya dampak sosial dari penggunaan narkoba? Dampak sosialnya ya, bukan? Dampak sosial dan ekonomi sekalian ya. Yaitu pertama, hubungan dengan keluarga dan teman terganggu. Ya. Lalu, sulit berprestasi di kelas atau kerja. Bisa melakukan tindak kriminal demi membeli narkoba. Lalu terakhir, keempat, hukum, yaitu pemakaian narkoba ilegal bisa dipenjara sesuai undang-undang. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya perkelahian antar pelajar? penyebabnya itu bisa terjadi karena kondisi di rumahnya itu kurang baik, orang tuanya kurang perhatian kepada anaknya. Jadi anaknya ini mencari kebebasan di luar gitu loh. Oke. Cukup. Kita tadi sudah diskusi, bahkan kita sudah keliling kelompok, dari kelompok 1 kelompok 2, kelompok 2 kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Ini adalah hasil karya kalian semua ya, yang hasil inovasi, kreativitas, dan hasil pemikiran kalian. Karena teman-teman kalian ini ada yang menjadi narasumbernya, belum ada kesempatan untuk bertanya. Silakan dari kelompok 1 katanya mau ditanyakan. Ya.
Apa ciri-ciri orang yang memakai narkoba? Ada 4 ciri-ciri orang dengan pengaruh narkoba. Yang pertama, mata merah, susah tidur. Yang kedua, gerak tubuh tidak biasa. Yang ketiga, mudah emosi. Yang keempat, sering Akan bermain kuis ya. Silakan kalian masuk di kode 776541 ya. Hasil diskusi kalian sampai sejauh mana pemahaman terkait perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Silakan untuk gabung. Oke, sudah ada yang gabung? Sudah terlihat? Hanya 10 soal ya. Alhamdulillah hari ini yang menjadi peringkat pertamanya, yang pertama adalah siapa? Adnan. Yang kedua siapa? Radit. Yang ketiganya Nisa. Oke, kasih tepuk tangannya untuk semuanya. Sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang hari ini disampaikan? Oke, silakan. Saya. Oke, silakan. Kesimpulan dari narkoba. Narkoba sangat berbahaya karena merusak fisik, mental, sosial, dan masa depan. Di dalam Islam jelas melarang menggunakan zat memabukkan. Karena itu kita harus menjauhi narkoba dan melakukan pencegahan dengan iman, lingkungan yang baik, serta kegiatan positif. Oke, kasih tepuk tangannya. Ini dia, dikasih beng-bengnya. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Untuk minggu depan kita sudah ke materi yang baru lagi. Mohon dibaca buku paketnya. Untuk itu mari kita sama-sama untuk diakhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.